قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Perhatikan para jamaah, beda ahli bid'ah dengan orang yang jatuh ke dalam perkara bid'ah. Ini harus dipahami ini. Beda orang yang dikatakan apa? Ahli bid'ah dengan orang yang jatuh ke dalam perkara bid'ah. Baik. Ahli bid'ah adalah orang yang membuat perkara baru di dalam agama. Sedangkan dia tahu dalilnya. Sampai kepadanya hujjah. Tapi dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Atau dia mengamalkan suatu perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Disampaikan kepadanya hujjah, tapi dia tetap terus menerus melakukannya. Maka dia dikatakan ahli bid'ah. Sekelas ulama saja jatuh dalam penyimpangan, ikhwatal iman. Antum tahu siapa? Ibnu Hajar, ulama Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi. Jatuh ke dalam perkara apa? Ta'wil asma' wa sifat. Tapi apakah penyimpangan yang sedikit kecil itu kita menjatuhkan dia ke dalam perkara dikatakan sebagai ahli bid'ah atau mubtadi'? Entah. Bahkan telah sampai cerita kepada kami ikhwatal iman, orang yang ekstremis dalam perkara bid'ah ini, dia mendengar bahwasanya Imam Ibnu Hajar jatuh dalam penyimpangan asma' wa sifat. Dia punya kitab Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari. Dia dengar, oh ini berarti Ibnu Hajar ini ahli bid'ah. Dibakarlah kitabnya. Lihat ikhwatal iman, itu sekelas ulama ikhwatal iman. Makanya tidak semua orang yang jatuh ke dalam perkara bid'ah dikatakan ahli bid'ah. Mungkin karena ada apa? Penghalang-penghalang yang tadi. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa syarat ikhwatal iman. Ini penting. Silahkan antum buka kitab, ya. Kalau ada terjemahannya tentu, kitabnya Syekh Al-Utsaimin yang berjudul Al-Ibda' fi Kamalis Syar'i wa Khataril Ibtida'. Ya. Judulnya, silahkan tadi terjemahannya, Kesempurnaan Islam dan Bahaya Bid'ah. Tulisan Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui, saya terjemahkan saja, perlu diketahui ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan tercapai kecuali apabila amal yang dikerjakan sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Ittiba tidak akan tercapai kecuali apabila amal yang dikerjakan sesuai dengan syariat dalam 6 perkara. Yang pertama, sebab. Jika seorang melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut adalah bid'ah. Contoh ikhwatal iman. Ada orang yang melakukan sholat tahajud pada malam 27 bulan Rajab dengan dalil bahwa malam itu adalah malam Isra wal Mi'raj, dinaikkan ke atas langit. Maka sholat tahajud adalah ibadah. Tapi sekarang dia mengaitkannya dengan sebab yang tidak ada di dalam syariat, maka jatuhlah dia ke dalam perkara bid'ah. Paham para jamaah ini? Ya. Ini yang pertama, sebab. Yang kedua, al-jins. Kata Syekh Al-Utsaimin, jenisnya. Artinya ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya.
Ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Jikalau tidak, maka tidak akan diterima. Contoh, menyembelih. Menyembelih ibadah atau tidak? Taib. Saya ingin menyembelih kuda untuk korban. Sah atau tidak? Tidak sah. Yo, kan bagus niat saya. Niat saya apa? Tengorban, ibadah. Tapi Anda melakukan suatu ibadah yang jenisnya tidak sesuai dalam syariat. Sedangkan ibadah kurban itu ditentukan jenis hewannya ada berapa? 3. Onta, sapi, dan kambing. Selesai. Oh, saya mau ngorban pakai apa? Saya punya ayam di kandang itu 2000. Di mana luwe ini bau? Kenapa ya khotal iman? Karena bukan jenisnya. Yang ketiga, bilangan. Bilangan. Kalau seseorang menambah bilangan dalam ibadah yang bilangannya sudah ditentukan, nah, maka ini adalah perkara bid'ah dan tidak akan diterima. Karena di dalam syariat sudah ada penentuan apa? Bilangan. Kecuali ada ibadah yang tidak ditentukan bilangan dan jumlahnya, maka di situ ada kebebasan. Nah, contoh sekarang ikhwatal iman, saya pengen sholat zuhur 5 rakaat. Sedangkan dalam aturan agama berapa? 4. Kanggo terombok jadi 5? Tidak boleh. Itu contoh sederhana ikhwatal iman. Antum kaitkan dengan sholat yang lain lagi. Oh, saya mau malam Jumat sholat tahajud 100 rakaat. Ditentukan jumlahnya. Kenapa 100? Nah, karena itu jumlah yang banyak. Supaya banyak pahalanya katanya. Maka mana dalilnya? Di sini dia menetapkan suatu bilangan yang tidak pernah ditetapkan dalam syariat. Maka ini adalah ibadah yang tertolak. Yang keempat, kaifiyah, cara. Taib, khotal iman. Seandainya ada orang berwudu, memulai dengan membasuh kaki, lalu tangan, lalu muka, lalu kepalanya, apakah sah wudunya? Tidak akan sah. Sama seperti zikir, ya. Ditentukan kaifiatnya, yang mana tidak ada metodenya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir misalkan la ilaha illallah, kemudian harus berjamaah, ya. Kemudian satu komando. Maka ini amalan yang tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kaifiatnya tidak ada di dalam syariat. Makanya sebab harus ada dalil, jenis harus ada dalil, kadar harus ada dalil, kaifiyat harus ada dalilnya. Yang keberapa para jamaah? Yang kelima, waktu. Ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu. Apabila kita membuat waktu-waktu tersendiri untuk melakukan ibadah, dan ibadah itu ditentukan waktunya dalam syariat, maka ini adalah ibadah yang tidak diterima. Misalkan ikhwatal iman, saya pernah mendengar, ini contoh dari Syekh Utsaimin, ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kambing di bulan Ramadan. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kambing di bulan Ramadan. Maka ini adalah bidah, karena tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaan menyembelih kambing kapan? Di bulan Ramadan. Begitu pula ikhwatal iman, seperti kata kita sekarang tadarrusan, ya, bedrus, mengkhususkan membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadan dengan pengeras suara sampai jam 1 sampai jam 2, ya, mengganggu orang-orang yang sedang istirahat. Maka
Ini waktu butuh kepada dalil. Narak bala itu bedrus para jamaah. Nabi paling rajin bedrus. Ya. Tadarusan kita ada dalil melarang. Tapi sekarang itu loh cara dan waktu itu. Ya. Kenapa harus bulan Ramadan saja dengan pengeras suara? Kenapa tidak bulan yang lain? Ya. Dari mana penentuan waktu seperti itu? Iya betul, Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran Al-Karim. Bukan malamnya saja ya khotul iman. Bukan malam saja Al-Quran itu dibaca Ramadan. Sepanjang harinya. Makanya para ulama hadis dulu kalau datang bulan Ramadan tutup majelis hadisnya. Sibuk dengan apa? Dengan Al-Quran. Yang terakhir, yang berapa? Yang keenam, tempat. Ya. Tempat. Kata Syekh Al-Utsaimin, andai kata ada orang beriktikaf di tempat selain masjid, maka tidak sah iktikafnya. Kenapa? Karena iktikaf itu hanya tempatnya di masjid.